pesawatnya jam 11 di Surabaya. Ahlan wa sahlan Mas Miftah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolri, semoga semua badai yang datang, yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggumu tapi untuk membersihkan jalanmu. Beserta segenap jajaran utama yang saya hormati, Hadratul Muhtaromin, seluruh sesepuh Subhanul Muslimin, Ibu Gubernur yang saya hormati, dan Subhan lovers yang berbahagia. Beli es lilin bakule perawan, perawane ayu bokongnya lemu. Hai Subhanul Muslimin yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saudara-saudara sekalian, saya tadi mengikuti arahan Bapak Kapolri melalui YouTube. Kebetulan saya sama Kiai Said dikasih julukan wali YouTube. Yang terbaru, seperti Pak Kabak Intercam tahu, saya mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya adalah menjadi selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Yang paling menyedihkan Pak Kapolri, mobil tangki sedot WC, ada gambarnya Gus Miftah. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Ason Haji dalam kitab Jurumiyah. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lirrof'i, wa ammal kasrodu fatakunu alamatan lil khafdi. Betul? Artinya apa? Kalau bangsa ini ingin menjadi bangsa yang besar, syaratnya adalah harus dhammah. Dhammah itu apa? Bersatu. Son Haji mengatakan persatuan adalah merupakan tanda-tanda kemuliaan. Persatuan adalah merupakan tanda-tanda keluhuran. Persatuan adalah merupakan tanda-tanda ketinggian. Artinya apa? Kalau bangsa ini pengen besar, gampang. Jadilah bangsa yang bersatu. Bagaimana caranya? Saya mencatat, pintu radikalisme itu adalah berangkat dari kebencian yang berlebih kepada pemimpin. Coba kita lihat, muncul BLT semuanya teriak-teriak minta BLT, tapi begitu BBM naik sedikit semuanya tidak terima. Artinya apa? Kalau dapat nikmat kita diam, begitu dapat ujian kita teriak-teriak. Ini orangnya juga datang, biasanya jilbabnya putih. Yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Maka apa? Coba salah satu bentuk-bentuk kebencian yang kemudian memporak-porandakan persatuan, ketika Presiden Jokowi meminta kepada semua gubernur di Indonesia ketika ibu kota Nusantara dipindah ke Kalimantan untuk membawa tanah dan air, termasuk ibu gubernur. Kita ngambil dari mana, Bu? Dari Mojokerto. Orang yang benci dengan pemimpin mengatakan apa? Presiden percaya dengan dukun, percaya dengan klenik. Masa membuat ibu kota harus menyiapkan tanah dan air? Dia lupa bagaimana kemudian ketika Kanjeng Sunan Kalijaga membuat Masjid Demak, yang merupakan proyek dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang sama-sama Anda tahu Sunan Kalijaga merupakan guru dari Joko Tingkir yang hari ini lagunya kembali viral. Joko Tingkir ngombe dawet,
ora tau dikir ndase mumet. Ini lagu favoritnya Bu Khofifah ini. Saya ditanya, Gus, kontroversi lagu Joko Tingkir bagaimana? Kontroversinya di mana? Itu menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Ngombe dawet. Justru benar, kalau zaman Joko Tingkir itu adanya cuma degan, kopi sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Kenapa? Zaman Joko Tingkir belum ada boba. Makanya santai saja, Mas. Kalau saya cuma saya rubah Bu Gubernur Pak Kapolri, saya cuma bilang Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Musiknya telat. Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak, kalau seandainya digarap sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi wali. Tapi nyatanya apa? Fakta mencatat Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan semua wali untuk bahu-membahu membangun Masjid Demak. Apa semangat yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Persatuan. Kemudian yang kedua, menghargai kearifan lokal. Sehingga apa? Semua daerah merasa memiliki sense of belonging terhadap Masjid Demak. Tidakkah kita berpikir kenapa Presiden mengendaki tanah dan air dari seluruh bangsa Indonesia? Jawabannya adalah supaya semua anak bangsa memiliki rasa sense of belonging terhadap ibu kota Nusantara yang baru yang ada di Kalimantan. Gobloknya apa? Ada orang bilang, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis? Artinya apa? Dia tidak memahami filosofi lita'arofu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Orang yang mengatakan ini berarti apa? Tidak menghargai kearifan lokal orang Kalimantan. Maka ketika saya ditanya, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah? Ibu kota dipindah ke Kalimantan. Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ngambung aja, ngambung ya kok. Oke, pendet. Oke, Ini anak muda Pak Kapolri. Saya tahu psikologis mereka. Maka saya tadi niati, saya baru ada acara di Surabaya habis maghrib. Saya bilang sama sopir, harus ketemu Pak Kapolri. Saya ingin menyampaikan satu hal sama Kapolri. Kerja 24 jam, resiko tugas paling berat, gaji kecil, tapi yakinlah bagaimanapun juga coklat rasanya paling manis. Betul? Makanya saya bilang, Pak Kapolri, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan, ya sih bengok mesti jomblo itu. Santai saja belum. Sego liwat lawe jantrah, sego rawon kurang uyah. Ampun tangkut kapan jomblo. Ibu kota. Makanya kemudian apa? Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah dituntut mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasatiyah. Saya ditanya, kok Gus Miftah belain Pak Jokowi? Oh tidak. Saya punya prinsip. Wasatiyah di dalam Al-Qur'an mengamanatkan baik di dalam beragama maupun berbangsa. Maka saya sering komunikasi dengan Pak Asrena, dengan Pak Aslok, izin Pak Kapolri, soal moderasi beragama. Saya punya gerakan moderasi beragama, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Bagaimana kemudian orang beragama itu asik? Kalau kemudian memang pemerintah salah dalam hal berbangsa, kita kritik, tapi tentunya dengan cara yang baik. Terakhir sebelum Pak Kapolri meninggalkan tempat,
Karena Pak Kapolri harus naik pesawat, karena pesawat Tapi, itu seperti Gus, cewek, mau dimengerti nggak mau mengerti. Mantap deh. Bu Khalifah langsung tertawa. Yang jelas Pak Kapolri, saya masih ingat betul arahan Presiden Jokowi waktu itu ketika Rapimnas TNI Polri, tolong anggota TNI Polri WA grup para istri diawasi. Betul Pak Kapolri ya, supaya tidak terpapar dengan paham radikalis. Saya mikir ini perintah Presiden benar, tapi pertanyaannya adalah emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak mungkin berani. Perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ya. Betul Bang Niko. Tidak akan. Boleh nggak Presiden dikritik? Boleh, tapi tentunya bil ma'ruf. Saya ingat betul ketika Presiden Jokowi menandatangani legalitas miras, saya termasuk orang yang pertama menolak. Tapi watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita tolak dengan cara yang bagus. Waktu ditanya sama wartawan, saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, saya Miftah, saya menolak dengan keras legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak legalitas miras. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Saya ditelepon sama Pak Pratikno, sehari kemudian Presiden membatalkan legalitas miras. Artinya apa? Presiden tidak anti kritik. Tapi coba Anda bayangkan kasus terakhir di Gorontalo, bagaimana kemudian seorang mahasiswa menolak kebijakan kenaikan BBM, tapi dengan mengata-ngatai Presiden dengan kalimat yang kotor. Coba kita lihat dalam sejarah, sebelum Pak Kapolri meninggalkan tempat. Pak Kapolri, dulu ada Presiden namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia pernah salah, didatangi sama ulama yang mulutnya keras. Jadi jangan kaget Pak Kapolri kalau ada ulama yang lunak, yang halus, yang cangkemnya atos, itu dari dulu sudah ada. Maka kemudian muncul istilah kriminalisasi ulama. Saya bilang yang benar itu kriminalisasi ulama atau proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kalau ada ulama kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Betul? Kriminalisasi ulama itu kalau Kapolri ngundang kiai pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau dikasih cuma sedikit, pasalnya beda lagi Pak, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Dia mengatakan apa sama Harun Ar-Rasyid, ulama ini? Hei, Khalifah Harun Ar-Rasyid, ini nasihunlah, saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Famusa didunalaika, tapi sorry ya, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa ketika memerintahkan Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun yang ngaku Tuhan? Pak Kapolri, Fir'aun itu ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bahkan hebatnya Fir'aun itu, mohon maaf, kalau dia seumur hidup makan gak pernah selilitan. Fir'aun itu selilitan hanya sekali. Ketika dia selilitan, dia marah-marah, Allah ngutus malaikat untuk dandani cangkeme Fir'aun. Akhirnya malaikat tanya, Allah, kenapa saya harus dandani mulutnya Fir'aun? Dijawab oleh Allah, wahai malaikat, tolong mulutnya Fir'aun didandani yang rapi. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Fakulalahu qawlalayyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah dan lembut. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi lebih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita ngomong kasar dengan Presiden? Apakah Kiai Ma'ruf lebih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita mencaci maki Kiai Ma'ruf? Padahal Allah tidak mengizinkan kalimat itu keluar dari Harun dan Musa untuk menasehati Fir'aun. Maka malam ini saya sampaikan,
tetap jaga persatuan. Saya selalu bilang Pak Kapolri, kita membutuhkan integritas dan loyalitas. Integritas dan loyalitas. Saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Kalau orang goblok kenapa ditonton? Persoalannya adalah sekarang anak bangsa Indonesia banyak yang profesinya seperti wasit sepak bola. Maksudnya apa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Betul? Yang paling menjengkelkan siapa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah. Orang jotos-jotosan dibiarkan, kan goblok. Maka la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan cinta di antara kita menghadirkan ridho Allah untuk kita. Amin Allahumma. Amin. Amin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan subhanul muslimin mana bisa. Tapi begitu Pak Kapolri, saya yakin panjenengan harus tindak malam hari ini. Saya menyumbanggakan Gus Hafid, saya ikut Kapolri apa saya masih di sini Gus Hafid? Kita akan lanjutkan nanti setelah Pak Kapolri meninggalkan lokasi. Kita doakan mudah-mudahan polisi Indonesia semakin jaya. Amin. amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alengkau. Siapa? Gizip tuh mana? Iya, dia. Kehormatan luar biasa bagi kita semua yang hadir di lapangan ini. Kapolri Jenderal Polisi Devranas Lesti Sigit Prabowo MSI meluangkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah majelis kita. Untuk itu kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Kapolri. Dan tentu saja kepada segenap jajaran yang turut mendampingi, kami juga ucapkan terima kasih dan selamat.